Karena di atlet usia dini yang sangat kita harapkan dibina dengan baik kan di SD sama SMP. SD, SMP. Itu harus lebih maksimal pembinaannya dan tepat. Nah ini Dispora kan tidak melakukan pembinaan itu. Dispora melakukan Disporapar dari Dispora Kota Magelang itu apabila ada kebutuhan untuk Popda ataupun misalnya untuk O2SN misalnya Diknas misalnya itu mereka mengambil atau mendapatkan atlet-atlet hasil binaan cabur dan kebutuhan yang lain yang justru sangat vital itu adalah bonus atlet yang berprestasi yang mana banyak di daerah-daerah lain yang juga timbul kegaduhan akibat bonus yang dijanjikan tidak kunjung cair. Nah, di Magelang hampir saja betul. Waktu itu kita dikumpulkan di mana di Pendopo. Ya harapannya mendengar bahwa bonus akan cair segera. Malah justru ternyata tidak bahkan mau dialihkan ke sesuatu yang tentunya tidak bisa diterima oleh para atlet dan pelatih. Jadi dengan adanya Praporprov memang anggaran yang dibutuhkan itu 3 miliar. Karena itu ada Praporprov. Sedangkan kalau Porprov itu anggaran yang dibutuhkan 3 miliar sama, tapi ada tambahan 500 juta. Di mana 500 juta itu sebetulnya untuk menghidupi cabang-cabang olahraga yang kebetulan tidak lolos. Yang tidak lolos Porprov. Karena kalau mereka itu seperti waktu itu kita memberangkatkan 35, tapi yang lolos itu 27. Berarti ada 8 yang tidak lolos. Padahal anggota kita 42. Itu harus tetap hidup. Mereka harus tetap hidup, mereka harus tetap melakukan pembinaan dan mempersiapkan diri lebih baik untuk ke depan. Nah, di tahun 2023 yang terjadi adalah kita tidak bisa membiayai mereka. Sehingga sangat menyedihkan karena setiap kali mereka mengajukan proposal itu, ya kita beri penjelasan anggaran tidak mencukupi gitu. Tolak halus. Tapi ya tetap aja pasti mereka merasa, kok seperti itu. Itu terjadi. Jadi jadi bersyukurlah nanti kalau insya Allah di 2026 nanti sudah kami sampaikan kemarin 3 miliar adalah untuk kebutuhan Porprov, 500 untuk tetap bisa menghidupi mereka yang mungkin belum lolos dan masih tetap harus berjuang untuk mempersiapkan diri ke depan. Dan kebutuhan yang lain yang justru sangat vital itu adalah bonus atlet yang berprestasi yang mana banyak di daerah-daerah lain yang juga timbul kegaduhan akibat bonus yang dijanjikan tidak kunjung cair. Nah, di Magelang hampir saja betul. Waktu itu kita dikumpulkan di mana di Pendopo. Ya harapannya mendengar bahwa bonus akan cair segera. Malah justru ternyata tidak bahkan mau dialihkan ke sesuatu yang tentunya tidak bisa diterima oleh para atlet dan pelatih. Karena memang komitmen atau sudah menjadi kebiasaan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, bahkan itu di tingkat nasional, yang atlet PON maupun SEA Games itu selalu mendapatkan bonus berupa uang penghargaan dan atau tepatnya sebenarnya uang pembinaan. Nah jadi alhamdulillah pada waktu itu masih bisa kita komunikasikan dengan baik dengan pihak terkait, baik itu eksekutif maupun legislatif, sehingga anggaran sebesar 2,4 yang diperuntukkan untuk bonus atlet itu teranggarkan di tahun berikutnya.
Alhamdulillah tetap cair. Tetap cair dan alhamdulillah itu yang tadinya akan mungkin dibagi menjadi 2 bagian di penetapan dan di perubahan, tapi alhamdulillah bisa cair seluruhnya di penetapan. Di penetapan. Ya, 2024 waktu itu. Ya. Karena efeknya kalau nggak dikasih bonus, wah, ya. Bahaya kali ya. Jadi jujur aja kalau mereka di daerah lain itu merasa lebih dihargai, ya mereka akan pindah. Akan pindah. Ya, itu akan pindah dan akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan cedera. Ya, jadi cedera artinya itu akan presiden buruk lah untuk nama Kota Magelang. Nama daerah. Ya, karena perjuangan mereka itu luar biasa. Ya. Kita selama ini cuma bisa memberikan uang pembinaan itu tidak besar. Dan kita asuransikan mereka di BPJS Ketenagakerjaan. Karena memang risiko daripada olahraga itu juga bisa ada lah risiko. Ya kasihan kalau sampai ada cedera atau apa, mereka tidak mungkin membiayai dengan membiayai sendiri. Jadi tanggung jawab pemerintah dan kami tentunya. Ya, karena persiapan sebelumnya juga tentu sudah keluar biaya Pak Ali ya. Iya. Baik pribadi atlet maupun orang tua. Itu. Jadi memang orang tua itu saya selalu ya alhamdulillah ya di pengurusan yang lalu di 2021 2025 kami tidak pernah meninggalkan orang tua. Jadi ketika atlet Porprov itu kontingen sudah terbentuk, itu kami undang di rumah masing-masing cabur yang kami undang itu manajer, official, ketua caburnya, kemudian orang tua, dan atletnya. Nah, itu jadi 5 elemen itu merupakan satu kesatuan yang kami butuhkan untuk sukses prestasi. Ya, orang tua itu nggak sedikit. Biaya yang dikeluarkan orang tua itu nggak sedikit. Saya kadang-kadang kalau hadir ada tempat latihan atau kejuaraan, saya melihat mereka mendampingi putra-putrinya. Nah, ini perlu diapresiasi. Nah, makanya saya nggak pernah meninggalkan mereka dan saya selalu menekankan kepada para atlet, hormati orang tuamu karena orang tuamu sudah sangat berjasa dalam mendukung kamu untuk berprestasi. Ya. Waktu, tenaga, pikiran, kesedihan itu kadang-kadang orang tua kalau putra-putrinya kalah itu kan kadang-kadang ya saya melihatnya ya ada beban gitu ya. Jadi mereka sudah berjuang tapi belum berhasil mungkin seperti itu. Jadi saya sampaikan, hormati orang tuamu, tunjukkan rasa terima kasih kepada orang tuamu, dan buktikan bahwa kamu berprestasi untuk bisa membahagiakan orang tua kamu. Minta doa restu sebelum kamu berjuang. Itu. Maka pemerintah wajib hadir di situ dalam bentuk apresiasi tadi. Dan mudah-mudahan di 2006 teranggarkan Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ini kita masih pembahasan di penetapan 2026. Mudah-mudahan bisa ada di sana untuk Insya Allah. Kelihatannya kalau saya lihat komunikasi alhamdulillah dengan pemerintah dalam hal ini Pak Wali, Pak Wakil gitu dan Dispora juga. Dispora positif ya dalam arti kalau mereka seperti kita mengajukan tuh mereka merekomendasikannya juga nggak eman-eman gitu. Jadi saya terima kasih sekali juga. Bahkan rekomendasi awal kan dari Dispora. Setelah dari Dispora tentu saja ke legislatif di sana melalui rapat TAPD itu kan ada pembahasan dan di sana pun sebetulnya juga angkanya juga biasanya sudah mencukupi. Hanya saja kadang-kadang karena faktor adanya recofusing, kemudian adanya pengetatan anggaran apapun itu yang menjadikan anggaran-anggaran itu harus terpaksa dipangkas lagi yang akhirnya di bawah batas cukup. Nah, tapi ke depan ini insya Allah bisa teranggarkan dengan baik dari dukungan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif sudah sinyalnya cukup positif sehingga memberi lebih semangat kepada kita untuk mempersiapkan kontingen lebih baik. Kontingen lebih baik untuk 2026. Tapi gini Pak Ali, di sela-sela ini tentu persiapan memang untuk menuju Porprov 2026 gitu. Tapi kemudian untuk menyiapkan lagi generasi berikutnya ini
Nah, tentu KONI juga punya program-program ke depan. Ini boleh diceritakan, Pak? Ya, jadi gini, memang kita menyadari dari hasil evaluasi 2021-2025 itu pembinaan atlet usia dini kita itu lemah. Nah, padahal suksesnya KONI itu sangat bergantung dengan keberhasilan pembinaan atlet usia dini. Nah, kita ada ruang kosong. Karena di atlet usia dini yang sangat kita harapkan dibina dengan baik kan di SD sama SMP. Itu harus lebih maksimal pembinaannya dan tepat. Nah, ini Dispora kan tidak melakukan pembinaan itu. Dispora melakukan Dispora PAR dari Dispora Kota Magelang itu apabila ada kebutuhan untuk Popda ataupun misalnya untuk O2SN misalnya Diknas misalnya itu mereka mengambil atau mendapatkan atlet-atlet hasil binaan cabur. Ya, jadi memang ya tidak bisa dipersalahkan karena memang Dispora mensupport misalnya kebutuhan fasilitas dan sebagainya. Kemudian tapi pembinaan yang sifatnya semacam anggaran untuk TC atau anggaran untuk misalnya pembenahan kepelatihan, misalnya sertifikasi pelatih itu kebanyakan sekarang kita yang melakukan dukungan, melaksanakan dukungan lebih maksimal lah artinya untuk itu. Nah, ini yang mau kita garap. Ruang kosong itu hanya bisa diisi dengan terbentuknya satu organisasi yang namanya Bapopsi. Apa itu, Pak Ali? Ya, itu badan fungsional sebenarnya di bawah KONI, yaitu Badan Pembinaan Olahraga Pelajar. Nah, di daerah lain sudah banyak yang membentuk Bapopsi. Sudah. Ini dalam waktu dekat mungkin saya sudah komunikasi dengan Dispora Sleman, karena Bapopsi Sleman itu saya cek itu termasuk yang terbaik. Nah, insya Allah dalam waktu dekat unsur pimpinan akan mengajak bersama dengan Dispora PAR dan Diknas akan berkunjung ke sana untuk kita belajar untuk bagaimana membentuk Bapopsi di Kota Magelang. Nah, nantinya Bapopsi ini akan menjadi andalan kita karena Bapopsi di dalamnya adalah kepengurusannya ada semua unsur dari Dispora ada dan biasanya nanti ketua Bapopsi itu ex officio-nya dari bisa Dispora, bisa Kabit Olahraganya. Di Sleman Kabit Olahraganya. Diknasnya ada di dalamnya, KONI ada di dalamnya. Kemudian nanti kita unsur dari guru olahraga masuk juga. Ya, kepala sekolah. Ya, artinya dari unsur Dewan Pendidikan mungkin dalam arti ada di sana. Kemudian unsur dari Binpres, kepelatihan. Nah, ini yang diharapkan nanti lebih mudah untuk berkoordinasi bagaimana memprogramkan suksesnya pembinaan atlet usia dini. Atlet pelajar. Ya, dan itu memang ya tidak mudah, ini baru kita akan awali tapi kita optimis itu agenda sebetulnya dari periode sebelumnya tapi belum tercapai. Nah, ini kita masukkan dalam agenda jangka pendek kita dan jangka menengah. Jangka pendek kita itu di bulan Oktober, November, Desember. Kalau jangka menengah kita di bulan tahun 2026. Jangka panjangnya nanti 2027 sampai akhir periode. Nah, itu harapannya segera terbentuk dan segera bekerja. Nah, nanti akan bisa ada perbaikan untuk pencapaian baik itu di Popda, di O2SN, maupun nanti tentu saja muaranya di KONI pada saat pelaksanaan Praporprov maupun Porprov. Porprov atau juga sebelumnya ada Dulongmas. Dulongmas itu memang sekarang baru vakum ya. Jadi karena memang kemarin sejak COVID itu, kemudian belum ada yang menginisiasi lagi. Tapi kemarin sudah, ini kan kita ada grup Dulongmas. Nah, ini kemarin ada grup Dulongmas, ada grup Keduraya. Ini saya harusnya malam ini diundang hadir di Wonosobo.
pertemuan KONI Sekedu Pekalongan Banyumas plusnya itu plus Tegal plus ada wilayah lain juga, Banjarnegara hadir. Ada tadi saya dapat laporan sudah 16 kabupaten kota yang mau hadir. Nanti insya Allah saya diwakili Pak Pitoyo dan Pak Jarwadi karena saya ada kegiatan lain. Persiapan dulu Mas. Itu salah satunya. Agendanya. Kalau agenda yang nanti itu presentasi calon ketua KONI provinsi. Nah, itu dia. Baru proses pemilihan. Nah, nanti proses pemilihan ini ada dua, Pak Catur kalau salah yang dari militer, dari TNI, Purnawirawan, dan ada Pak dari ini birokrat yang masih sekarang pun masih dinas, masih aktif, itu masih aktif. Nah, ini nanti akan ada presentasi, kemudian tentunya nanti akan titip pesan dari kami, dari KONI Sekedu Pekalongan Banyumas Plus itu, agar Dulong Mas bisa diaktifkan kembali. Karena itu juga menjadi jembatan sebelum Porprov. Betul. Nah, kemarin sempat dari Mas Ahong Banjarnegara itu, ayo dah kalau gitu kita ngadakan setiap kota bisa mengadakan berapa misalnya, artinya pecah-pecah gitu ya, Dulong Mas tidak disentralkan di satu kota. Tapi toh tidak mudah juga karena ternyata mereka semua belum menganggarkan. Nah itu jadi akhirnya efisiensi. Ya belum menganggarkan sehingga mereka berpikir nggak usah lah gitu. Try in try out aja. Gitu. Siap. Seperti itu. Kembali lagi ke Bapopsi tadi Pak Ali. Ini kan berarti itu Kota Magelang khususnya ini menjadi urgent sekali untuk kemudian itu dilaksanakan. Jelas. Jadi memang ini saya makanya langsung menjadikan itu dalam agenda jangka pendek kita. Dan ini sudah saya langsung komunikasi dengan Dispora Sleman untuk nantinya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa diterima. Kemudian kita akan segera action. Langsung akan kita laporkan hasil audiensi dengan Bapak Wali Kota. Kemudian mudah-mudahan perintah beliaunya sudah langsung diambil alih karena itu menyangkut kerjasama antara KONI, Dispora, dan Dignas. Kita punya SMP 11. Ya itu inisiasi. KKO itu luar biasa sekali itu dari pencapaian dari ada Mas Yanuar, Mas Imam dari Dispora Mas Yanuar Kabit yang akhirnya berhasil mewujudkan kelas KKO, kelas olahraga. Tapi kita waktu sempat juga kunjungan kerja ke Sleman. Belajar dari sana karena mereka sudah sukses biayanya mahal sekali untuk satu kelas KKO itu. Tapi alhamdulillah kita sudah punya kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SMP 11 itu ya? Di SMP 11. Nah ini yang kita harus Pak Kartono terutama Pak Kartono mencermati ini tidak bisa diam hanya sampai di situ. Jadi kita nanti mudah-mudahan sedang akan melanjutkan program ini ke SMA nanti. Di tingkat SMA juga? 5, tingkat SMA. Kembali ke SMA 5, dulu kan SMA 5. Dulu pernah ya? Pernah. SMA 5 itu kan SMA olahraga. Nah itu kita akan bicara ke sana supaya nanti berkelanjutan. Nah, meskipun untuk SMP 11 akan kita evaluasi. Jadi memang belum sempurna tapi sudah suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga SMP SMA lain bisa. Insya Allah, saya minum dulu ya. Iya boleh. Bismillah. Teman-teman boleh minum dulu loh ya. Silakan. Tapi ada nggak?